Seketika itu juga di kepala saya ada sebuah bisikan gitu, ini saatnya kalau kamu mau lanjut kesempatannya di sini gitu. Emang ada duitnya gitu kan gitu. Iya, pasti di benak kita nih kalau Iya, misalkan studi lanjut pergi S3 pasti uang ya, Pak. uang. Karena memang secara finansial dari cerita-cerita teman-teman yang sudah menempuh ya Mm-mm. cukup besar biayanya gitu. Nah, saya ngambil kesempatan yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, namanya itu adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia dengan motonya bakti kami untuk edukasi. Di dosen kan harus diusahakan linier ya. Iya. Kayak saya misalkan S1-nya manajemen keuangan, S2-nya Mm-mm. manajemen keuangan, S3-nya kebetulan manajemen keuangan dan itu diakomodir sama BPI dan akhirnya saya ambil kesempatan itu. Beasiswa pemerintah itu Mm-mm. dia harus mewajibkan tepat waktu gitu kan. Misalkan kalau di SK saya itu adalah 3 tahun. Maka kalau kita kasih tahu ke promotornya, promotor juga pasti akan mendukung kita gitu. Pokoknya harus tepat 3 tahun. Pak Dirga Hayu Eri. Ya, Pak dokter nih ya, Pak. belum belum, Oh, belum. masih calon. Di calon nih, Pak. Gimana, Pak, kabarnya, Pak? Baik ya, Baik ya. syukur Aduh, masih sehat sampai hari ini. amin. Saya masih nggak nyangka nih, Pak, di depan saya ada sosok dosennya dosen, Pak. Dosennya dosen. Iya, karena kan dulu saya diajar Bapak, ingat saya di semester 2 ya, Hmm, Pak, di mata ya, ya. kuliah karakter bullying. Itu sampai sekarang saya masih berkesan banget, Pak. Ya, syukurlah kalau Iya, misalkan seperti itu. dan sampai sekarang saya udah jadi dosen juga, Bapak Hmm. dosen. Jadi saya bilang dosennya dosen, Pak. Tapi yang satu hal yang saya ingat dulu waktu diajar Bapak itu adalah kita, saya nggak ngeliat Bapak itu galak, Pak. Hmm. Ya, tapi saya lihat tegas gitu. Untuk mata kuliah karakter bullying kan mungkin bukan mata kuliah keilmuan ya, Pak. Ya. Lebih ke mata kuliah pendukung yang kadang tuh diremehkan sama mahasiswa gitu kan. Tapi dengan Bapak yang tegas, terus nggak cuma tegas gitu Pak, kalau misalnya kita emang salah, Bapak kasih feedback, kasih masukan, itu jadi pengingat buat saya dan ada value buat saya gitu. Salah satunya ya cara presentasi gitu ya, esensi presentasi dan seterusnya gitu Pak. Karena kan saya kadang melihat mahasiswa yang dibimbing Bapak itu stres banget Pak ya. Bolak-balik, tapi setelah outputnya itu mereka hasilnya memuaskan Pak. Ya. Nah, itu kayak gitu sebenarnya Bapak dari diri sendiri atau memang Bapak dulu punya sosok dosen atau guru atau apa gitu? Ya, memang kalau karakter saya dulu terbentuk dari yang pertama orang tua ya. Orang tua Hmm. saya memang dulu adalah seorang auditor PNS yang ada di salah satu instansi kementerian yang Hmm. dia cukup memberikan banyak eh, pembentukan karakter juga ke saya dengan cara bersikap udah gitu. Dosen-dosen saya juga di beberapa kali saya kayak menyusun skripsi, kemudian tesis, itu ketemu sama figur-figur yang memang tegas gitu. Buat saya mereka adalah contoh atau panutan buat saya untuk akhirnya belajar tentang bahwa cara mengajar yang baik adalah memberi contoh gitu. Berarti Bapak berhasil ya Pak? Iya. Terima kasih loh Pak. Nah, Mm-mm. hari ini adalah episode pertama kita Pak Ya, di podcast Koko Mau Tanya dengan tagline moto aja, moto banget nih. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Dirga sudah hadir. sama-sama. Ya, Dirga Hayu itu karena Bapak lahir 17 Agustus ya Pak? Betul 17 ya Pak ya? Agustus kebetulan 17 Agustus pas pembacaan teks proklamasi juga jam 10 Oh makanya. begitu Pak. Wah luar biasa. Jadi Iya. ada Dirga Hayu Eri. Dipanggil biasa Pak Dirga atau Pak Iya. Eri ya Pak? Iya, Pak Dirga Nah, atau Pak Eri. hari ini kita bakal ngobrolin yang Bapak lagi lakuin nih Pak ya. Karena kan belakangan ini, mungkin setahun ke belakang Bapak nggak ke kampus ya Pak? Nggak ke Lagi kampus sibuk ya. apa sih Pak? Sibuk banget ini. Ya, Boleh kasih tahu dong Pak sibuk apa sih ya Pak? kebetulan saya sebagai dosen, sebagai pendidik cukup beruntung ya bisa berkesempatan menjadi salah satu awardee dari Beasiswa Pendidikan Indonesia Oke. yang ini sebenarnya program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2021. Berarti baru ya Pak? Baru Baru ya. 2021, tapi saya jadi awardee-nya tahun 2022. Hmm. Kenapa bisa tahun 22? Waktu 2021 saya belum kepikiran untuk lanjut gitu, Lanjut studi. studi S3 gitu. Baru pada tahun 2022, nggak tahu kenapa di kepala saya begitu saya lagi lihat-lihat komputer melalui
laptop saya, kemudian saya lihat berita-berita, tiba-tiba ada informasi tentang pembukaan beasiswa pendidikan Indonesia dan ada PTN yang tiba-tiba muncul di depan saya sebagai sebuah banner iklan gitu. Iklan. Seketika itu juga di kepala saya ada sebuah bisikan gitu. Ini saatnya kalau kamu mau lanjut kesempatannya di sini gitu. Ah, kenapa kepala saya ngomong gitu ya? Entah mungkin Tapi ini itu dalam sebuah keadaan sadar ya, Pak? Maksudnya, iya dalam keadaan it, sadar, dan kalau mau sekarang, kalau enggak sama sekali deh. Di kepala saya cukup seperti itu. Gitu. oh, Jadi di situ saya langsung berkomunikasi sama keluarga saya gitu kan. Sederhana saya kasih tahunya gitu. karena Bapak udah berkeluarga, Pak ya? Sudah berkeluarga. Kalau saya studi lanjut, setuju nggak? Oh, oke, sesimpel Ke itu, Pak ya? keluarga saya tanya, ke ibu saya juga saya tanya. Eh, Emang ada duitnya gitu kan? Gitu. Iya, pasti di benak kita nih kalau Iya, misalkan studi lanjut bagi S3 pasti uang ya, Pak? uang. Karena memang secara finansial dari cerita-cerita teman-teman yang sudah menempuh ya Hmm. cukup besar biayanya gitu. Nah di situ saya juga nggak habis pikir, dua-duanya bilang ya kalau memang mau dan ada lanjut jalan aja Hmm. gitu. Nah, dari support keluarga saya itu akhirnya saya ya mengambil kesempatan itu dan akhirnya berjuang. Karena kenapa saya bilang berjuang? Karena tahapannya panjang gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan, mungkin bisa dikasih tahu dulu Pak, sebenarnya program BPI itu apa sih Pak? Kan LPDP ya Pak ya? Ya, Dari LPDP. LPDP ya? Jadi beasiswa pendidikan Indonesia itu atau disingkat dengan BPI itu adalah salah satu program dari pemerintah Indonesia Hmm. yang mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri, gitu kan. Tapi programnya itu dibikin banyak. Ada yang melalui Kementerian Keuangan yaitu LPDP, ada Oke. juga yang melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada juga yang melalui Kementerian Agama. Nah, saya ngambil kesempatan yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, namanya itu adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia dengan motonya bakti kami untuk edukasi. Kebetulan pada saat 2001 dan 2002, target mereka adalah meningkatkan kualitas pendidik pada saat itu. Jadi dosen ya Pak? Dosen, Dosen-dosen walaupun ya? pada perkembangannya akhirnya dibuka juga di luar dosen Oh, karena umum? ya program ini ada untuk S1, D4, S2 dan S3 Sampai baik S3. dalam negeri maupun Luar luar negeri. Nah, negeri kalau Pak gitu. Dirga yang di dalam ya Pak? Ya, dalam negeri gitu. Kalau dalam negeri biasanya BPI ini punya list nih. Hmm. Listnya itu adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang sudah kategorinya adalah unggul gitu. Untuk perguruan tingginya? Ya, dan prodinya. Kalau prodinya Prodinya? bisa minimal A biasanya akreditasinya. Kalau Oke. perguruan tingginya harus unggul biasanya gitu. Dan untuk lokasinya itu, apakah di satu contoh misalkan Bapak kan di Bali ya Pak? Ya, Atau bisa di seluruh Indonesia itu? bisa di seluruh Indonesia tetapi yang masuk list dari kriteria dari Kemendikbud itu sendiri Yang gitu. tadi ya, satunya prodinya unggul dan Ya. institusinya unggul. Jadi kalau kita mengacu kepada website beasiswa .kemdikbud.go.id, di situ nanti ada perguruan tinggi yang bisa dituju dengan prodi-prodi yang memang sudah terlist di situ dengan sedemikian banyak. Jadi Gitu. untuk memilihnya itu kita sebagai orang yang mau mendaftar itu memilih sendiri. Ya, kita lihat dulu gitu. Misalkan ya kalau kita di dosen kan harus diusahakan linier ya. Iya. Kayak saya misalkan S1-nya manajemen keuangan, S2-nya Mm-mm. manajemen keuangan, S3-nya kebetulan manajemen keuangan dan itu diakomodir sama BPI dan akhirnya saya ambil kesempatan itu gitu. Kalau misalkan dia linier, prospek untuk naik menjadi guru besar dan profesor itu terbuka. Berarti Bapak ada tujuan ke sana nih Pak? Saya nggak tahu, life is must go on, ya kan? Oh. Hidup harus terus berlanjut dan kita Iya, nggak iya, tahu iya. nanti ke depannya saya seperti apa, tapi ketika ada peluang saya selalu ambil itu. Wah, luar Karena biasa. kesempatan itu tidak akan dua kali kan. Karena tadi ya sampai ada bisikan itu Pak ya, maksudnya kayak mungkin Betul. alam bawah sadar Bapak Alam yang bawah sadar. memang mensugesti Bapak untuk lu kalau nggak ambil sekarang, ya
mungkin lu ada lagi. Nggak ada Karena lagi kesempatan. saya pernah sharing juga Pak sama dosen senior atau mungkin dosen muda yang lagi S3 atau sudah S3. Bener nggak sih Pak statement ini? Kuliah yang benar-benar kuliah itu S3. Ya sebenarnya kalau kuliah yang berasa banget ya itu sebenarnya S1 karena dia durasinya cukup panjang Oke. dan mata pelajarannya cukup banyak, ya kan. Kalau S3 itu dia lebih ke arah risetnya gitu, pola Penelitian. berpikirnya, penelitiannya. Jadi kalau kayak saya di Universitas Udayana Bali, paling kuliahnya semester 1 yang paling banyak, 2 itu tinggal setengah jalan. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu lebih ke arah fokus persiapan disertasi Disertasi penelitian. langsung Pak ya. Penelitian itu hampir 2 tahun. Jadi itu pun tergantung kita. Kalau misalkan kita fokus, semangat, pasti bisa tepat waktu. Kalau enggak ya molor. Oh iya sih itu ya benar. Berarti kalau statement seperti itu ya tergantung juga Pak ya. Ya. Nah, kita lanjut nih Pak. Untuk cara daftar dan persyaratannya Pak, kalau misalkan kata Bapak tadi kan awal itu untuk pendidik ya Pak. Sekarang kan dibuka untuk umum juga. Berarti untuk mahasiswa-mahasiswi yang mau S1 dan sampai S3 itu bisa. Itu bagaimana Pak proses cara daftar dan persyaratannya? Iya. Kalau sepengalaman saya yang di angkatan saya 2022, maka yang pertama itu adalah LOA. Jadi LOA itu adalah tanda kita diterima di PTN. Letter of accepted ya Pak? Ya. Jadi 2021 juga setelah saya telusuri sama. 2023 juga gitu. Kenapa? Karena LOA ini adalah sebuah dokumen surat pernyataan dari perguruan tinggi negeri yang menyatakan kita sudah diterima di prodi itu gitu. Berarti kita harus identitas nama kita di jurusan apa, kemudian diterima tanpa syarat. Gitu. Berarti harus daftar dulu ya? Daftar dulu. Nah, kan kita ngobrol bakal lama nih Pak. Ya, mungkin kita pesan dulu kali Pak, karena boleh. lagi ada kuenya juga nih, berarti boleh dimakan ya? Iya Pak, ini bukan pajangan Pak, boleh Pak silakan. Ini namanya kue pepe ya Pak, benar Pak ya. Jadi kita lagi ada di warung Bemo ya, jadi kafe yang ada di Cengkareng yang tempatnya cukup nyaman ya Pak. Ya, lumayan nyaman. Mungkin boleh langsung pesan, ya. Pak, pesan kita menunya dulu. Takutnya nanti boleh. Kering, boleh Pak nanti dimakan, dicemilin. Boleh pesan kan Pak? Boleh ya? Atau tidak boleh? Oke. Boleh. Oke, terima kasih Pak. Nah, for information nih Pak, di luar topik kita, di warung Bemo ini sebenarnya warung Betawi modern Pak. Jadi masakan itu identik masakan Betawi yang modern dengan konsep modern, dan di sini tuh sebenarnya kalau makanan terkenalnya iga bakarnya Pak. Iya benar. Iga bakarnya. Saya dulu waktu ke Cengkareng ngajar tuh, waktu dia masih di sana suka nongkrong di Bemo. Yang di sebelah ya Pak, sama mie Aceh. Sekarang sudah lebih luas ya tempatnya. Lebih luas Pak, lebih enak, nyaman juga. Saya boleh minta minum itu deh, apa matcha latte deh. Matcha latte? Enggak kok. Yang ice. Ice. Iya. Kalau saya mau lemon tea. Ada. Ice. Oke, boleh. Oke. Ya itu dulu deh. Nanti itu dulu. Habis itu nanti deh makan beratnya. Siap. Makasih ya. Makasih Mbak. Ya. Oke, udah pesan. Ini lanjut nih Pak ya. Saya tunggu datang. Ini Pak sambil nyemil Pak. Iya. Lanjut Pak proses. Berarti memang harus ada LOA-nya dulu, baru kita bisa apply di BPI. Yang lainnya tidak ada Pak syarat lain. Ada banyak syarat-syarat yang lainnya secara administratif dari buku panduan ya. Kalau misalkan. Oh ada ya Pak, setiap tahun buku panduan ya. Jadi nanti di buku panduan itu syarat dari poin 1 sampai poin sekian belas misalkan gitu, itu harus dipenuhi. Tapi yang paling berat adalah tadi LOA tadi. Iya. LOA tadi itu berarti kita harus menuju ke PTN, kita harus daftar, kita harus lewati tes. Tes yang saya ikuti kalau di Udayana itu adalah tes tertulis, kemudian tes bahasa Inggris, kemudian wawancara atau interview. Di wawancara atau interview ini proposal usulan disertasi kita itu dibedah. Udah harus bikin berarti Pak ya? Harus bikin. Berarti persiapan yang Pak Dirga lakukan sebelum
kan berarti mulai dari mendaftar ke PTN tadi kan Pak, penyiapan itu sampai proses daftar BPI-nya dulu nih Pak. Berapa lama tuh Pak persiapan? Jadi kebetulan sekali pada saat BPI ini buka tahun 2022 itu rentangnya adalah dari bulan Maret sampai bulan Juni atau Juli gitu, saya lupa ya. Untuk BPI-nya? Ya, sedangkan PTN yang saya tuju ini kebetulan sama waktunya, yaitu di bulan Februari ke Mei kalau nggak salah. Jadi cuma selisih sedikit gitu. Iya, iya, iya. Dan dari situ saya izin sama keluarga saya mau ke Bali ya, saya bilang gitu. Saya mau ikut tes PTN ini gitu kan. Hah? Dia kaget kan. Siap, yakin gitu kan. Emang ada dananya tadi dibilang gitu kan. Dananya sih belum ada, tapi ini beasiswa akan buka gitu. Jadi saya istilahnya kayak bertaruh gitu kan. Gambling Dengan, aja gitu Pak ya. Dengan apa insting yang saya dapat, tapi biasanya kalau insting saya itu nggak pernah salah gitu. Biasanya kalau udah saya ada yang ngomong di kepala saya, ini kesempatan, kalau mau ambil, kalau nggak akan sama sekali. Akhirnya saya minta restu dari keluarga, disetujui, akhirnya saya terbang pada hari itu juga dan tes. Saya terbang sampai 2 kali itu bolak-balik karena antara tes tertulis dengan wawancara jeda 1 minggu. Tapi kan berarti Bapak udah harus megang uang untuk beli tiket pesawat. Betul. Di sana juga nggak mungkin sehari kan Pak? Iya. Pasti 2 hari lah ya. Itu udah pasti butuh pos juga. Nah, tapi kan itu Bapak posisinya sudah punya proposal disertasi Pak? Proposal waktu itu masih bentuknya draft. Tapi saya waktu itu terpikir meneruskan apa yang ada di S1 dan S2 saya. Karena kan dia adalah seputar manajemen keuangan pada saat itu. Jadi S3 saya juga tentang seputar manajemen keuangan, yaitu tentang bagaimana kinerja keuangan di perbankan. Gitu. Perbankan. Topik penelitiannya, topik melanjutkan tentang itu. Iya. Nah, tantangannya sendiri Pak, selama proses persiapan sampai daftar PTN yang mungkin Bapak alami? Ya, kalau saya orangnya selalu berpikirnya positif dari dulu gitu. Jadi ketika insting saya itu udah bicara, memang dari sisi lingkungan kadang-kadang ketika saya berkomunikasi ada aja, ngapain lu jauh-jauh gitu kan, belum pasti juga gitu. Apalagi saya ikut komunitas grup-grup itu di WA ataupun di Telegram mengenai calon penerima award juga sama, komunikasinya semua mungkin nggak ya begini ya, kalau belum pasti ya, pesimis iya gitu kan. Tapi di situ saya berpikir bahwa saya nggak mau jadi orang yang terbawa seperti itu gitu. Saya maunya jadi orang yang optimis. Kalau saya sudah yakin apa yang menjadi insting saya, nggak mungkin saya nggak bisa gitu. Pasti bisa. Bisa ya, karena memang optimis dan tadi udah ada dorongan dari dalam diri, power gitu ya. Betul. Berarti memang jalannya mulus ya Pak? Jalannya mulus ya Pak, nggak ada ginjil-ginjil apa gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita secara umum Pak, kacamata umum di luar Bapak nih, yang biasanya menjadi hambatan orang untuk mau ngambil beasiswa, apa sih Pak itu? Ya ketidakyakinan itu yang akhirnya menjadi kita tidak serius benar-benar sih. Jadi kadang-kadang rasa pesimis itu yang akhirnya kita tidak serius benar-benar gitu. Kalau saya pada saat saya mau maju, saya harus tahu nih tujuan saya kemana gitu. Jadi ketika saya tahu tujuan saya kemana, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga probabilitas untuk lolosnya itu lebih besar gitu. Besar ya. Jadi dengan sebuah perencanaan yang baik, maka target yang mau kita tuju, probabilitas kemungkinannya juga pasti akan semakin besar gitu. Walaupun memang belum tentu 100% ya. Iya, probabilitas kan bisa 99% juga masih ada 1% yang bisa gagal ya, iya betul. Nah kalau misalkan saya pribadi nih Pak ya, kan saya masih S2 nih Pak. Memang ada bisikan positif, salah satunya dari Pak Dirga dan beberapa rekan dosen senior yang lagi S3 juga. Ada banyak bisikan negatif Pak. Yang paling yang bikin saya masih ragu untuk lanjut studi S3, pertama pasti biaya Pak. Kedua waktu. Dan kalau kita bicara beasiswa, itu namanya beasiswa pasti kan ada tuntutan ya Pak, kayak ikatan dinas dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kita ikut beasiswa
anggaplah BPI ini sendiri itu ada punishment nggak sih Pak kalau misalkan kita nanti setelah diterima anggaplah kendala tidak bisa lulus tepat waktu, itu ada seperti itu nggak sih Pak kalau untuk BPI? Kalau Benar, wah Pak. Kita minumannya udah udah datang nih Pak, datang minuman iya. spesial. Terima kasih. Ini lemon tea. Lemon tea di sini. Oke, lemon tea. Gelasnya keren ya. Iya, saya. Oke, terima kasih. Bukan macaci ya Pak? Bukan. Makasih ya Mas. Yap. Oke, sambil kita minum dulu aja Pak. Boleh, boleh, boleh. Matcha ice Nice, ya. biar seger. Oh, Pak. Aman. Oke, ini tehnya langsung dari Jepang Pak. Iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau tadi ditanya gitu ya, biasanya kalau terkait dengan beasiswa pemerintah itu dia harus mewajibkan tepat waktu, gitu kan. Misalkan kalau di SK saya itu adalah 3 tahun. Maka kalau kita kasih tahu ke promotornya, promotor juga pasti akan mendukung kita gitu. Pokoknya harus tepat 3 tahun. Kalau lewat dari itu, biasanya yang saya tahu ya, beasiswanya akan berhenti dan kita kemungkinan akan di drop out. Kalau di kami di Udayana kita punya batas waktu. Batas waktu sekian tidak lolos, ya Anda mau beasiswa atau tidak ya pasti akan di DO. Ada ya, walaupun Ada. yang saya tahu kan kalau S1 itu dia 7 tahun ya Pak 7 tahun. masa studinya gitu. S2 5 tahun kalau nggak salah. Nah, S3 itu sebenarnya kan nggak ada masa studi ya Pak. Ada. Tapi ada. Ada. Oh, ada. Nah, kita di Udayana tuh 5 tahun. 5 tahun nggak selesai, biasanya disuruh pindah atau disuruh berarti DO kebijakan gitu. dari perguruan tingginya ya Perguruan Pak. tinggi. Karena memang PTN-PTN unggul tuh tegas gitu. Anda mau kuliah ya benar gitu, jangan jadi mahasiswa abadi. Maaf nih Pak, agak sedikit intermezzo. Mau Iya. itu dia anak siapapun Nggak ada urusan. nggak ada. Iya. Nggak ada urusan. Oke. Iya. Berarti memang ada gitu Pak ya Ada. dan memang kalau kita mau lanjut studi S3 dan kita beasiswa, Iya. apalagi beasiswa gitu Pak, memang harus siap dengan ketentuan itu ya Pak. Siap, harus siap. Iya. Oke, nah untuk proses seleksi tadi kan Bapak sampaikan ada tes wawancara dan sebagainya. Mungkin bisa di istilah kalau bahasa sekarang tuh di spill Pak. Ya. Dikasih tahu nih Pak, kayak kisi-kisinya tuh wawancara itu dari tes tertulis apa, terus sampai wawancara sampai seleksi masuk itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau tes PTN dengan tes BPI itu adalah sesuatu hal yang berbeda. PTN itu maksudnya apa? Yang di luar beasiswa? Perguruan tinggi negeri yang kita tuju ini untuk mendapatkan LOA. Dia tidak ada hubungan yang apa ya erat ya, tetapi memang konteksnya dalam kementerian juga karena kan PTN ini yang negeri ini kan di bawah Kemendikbud juga, BPI pun di bawah Kemendikbud, tapi dia sebuah jalan yang berbeda-beda sendiri-sendiri. Beriringan tapi di line yang masing-masing. Sendiri-sendiri, iya. Jadi pertama kalau misalkan tadi di awal saya mau ikut BPI, saya diminta untuk memastikan saya harus punya LOA. Oke. Ya kan berarti saya harus ikut tes itu. Tesnya adalah tadi ada TKDA, TKBI, wawancara, kemudian penjelasan proposal dengan interviewer gitu. Yang interview saya itu kebetulan lulusan luar negeri di Udayana dari Australia kan gitu. Jadi dia menggali dan membedah apa sih tujuan saya mau lanjut studi. Interviewernya gitu. Satu orang Pak? Satu orang. Berarti TKD itu yang biasa Pak ya, kompetensi dasar yang pada umumnya ya? Kompetensi dasar pada umumnya. Ya kalau di S1 itu biasanya kayak tes masuk SNMPTN atau SBMPTN. Yang logika-logika itu Pak ya? Iya. Sama nggak pakai tes-tes kalau yang masuk BUMN? Kan ada juga tuh. Ya, biasanya kalau di apa namanya S3 jenjangnya pasti lebih kompleks aja, lebih rumit. Contoh Pak, kita butuh contoh Pak, contoh beberapa pertanyaan ini mungkin masih diingat apa tuh Pak? Ini baru yang PTN ya Pak? Iya. Ya, karena mereka kan menuntut adanya standarisasi dari mahasiswa untuk menempuh masa studi. Misalkan dari sisi bagaimana dia kemampuan logika, kemampuan pedagogisnya dan macam-macam. Nah, itu alat ukurnya bisa banyak gitu tergantung dari institusi karena ini nggak sama.
Apa yang ada di PTN saya di Udayana pasti berbeda dengan yang ada di PTN-PTN lain gitu. Tapi biasanya alat ukurnya adalah soal-soal yang nanti akan diujikan dengan standar tertentu, misalkan tes apa namanya TKDA-nya itu 100 soal, tes bahasa Inggrisnya 100 soal gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Dengan misalkan tadi ada yang mengukur kemampuan logika kita, logika berpikir kita. Soal-soalnya nanti kalau misalkan mau ada sih di laptop saya tuh contoh-contohnya gitu. Kalau di Udayana sendiri ya, kalau di gitu. PTN lain ada lagi nanti bentuknya berbeda karena memang masing-masing PTN kan punya ciri khasnya. Tapi sifat soalnya itu sebenarnya private atau public, Pak? Untuk beberapa PTN itu sifatnya pasti private ya, tapi ada banyak buku-buku atau soal-soal panduan yang memang sudah banyak ya di toko-toko buku untuk buat kita belajar. Jadi bisa dari satu, bisa dari Iya. situ. Buat kita sebagai referensi untuk mengetahui kira-kira tesnya seperti apa sih ya. Nah kalau di BPI sendiri dia tidak ada tes tertulis lagi karena dianggap kita sudah lulus di PTN, dia hanya ada administrasi ya, Kelengkapan tes surat-surat. administrasi, kelengkapan surat-surat dan wawancara gitu. Wawancara sama tim BPI gitu. Nah tim BPI ini kan adalah biasanya dosen-dosen juga yang dari PTN dan profesional serta psikolog gitu. Jadi ada 3 unsur pengukurnya. Pertama dari sisi akademik itu biasanya dosen-dosen dari PTN, kemudian apa namanya tadi psikolog untuk mengukur bagaimana kita secara psikologis, dan yang ketiga profesional gitu. Ya misalkan saya pernah ditanyakan punya pengalaman kerja apa saja di luar gitu, kampus, di luar kampus. Terus pengalaman riset apa saja. Oh, banyak loh Bapak mah. Nggak perlu diragukan lagi. Ya, kemudian apa yang sudah pernah ditulis dari sisi tulisan ilmiah, jurnal, artikel. Buku pernah, Pak? Buku pernah. Ada buku apa ya, Pak? Buku kepemimpinan waktu itu kebetulan. Oh iya. Yang saya pernah nulis. 2020 ya, Pak? Iya, 2020. Ya saya juga bikin sih, Pak. Iya. Waktu itu benernya waktu sama kerjasama itu, Pak ya? Iya. Oke. Nah kalau misalkan Bapak lihat, berarti kan sebenarnya dari BPI itu untuk khusus BPI Pak ya. Kalau yang beasiswa mungkin beda kebijakan ya Pak. BPI itu kan berarti untuk tes itu ibaratnya nggak looping, nggak 2 kali ya Pak. Sudah dari PTN sudah ada, dia cuma tinggal memvalidasi lah istilahnya Pak ya. Memvalidasi LOA-nya, terus juga wawancara tadi, termasuk mungkin nanti ada seksi terkait pendanaan ya Pak. Iya. Terkait pendanaan. Nah sekarang kalau misalnya kita masuk, anggaplah Bapak sudah, kita kan mau beasiswa nih, kita udah niat beasiswa, berarti kita harus menyiapkan proposal tadi Pak ya. Kalau kita latihan tes TKDA, tes TOEFL, dan lain sebagainya, kita apply ke perguruan tinggi negeri, itu kita bisa asal apply, yang penting tadi Pak, syaratnya itu dia institusinya A dan prodinya A, atau kita harus cek dulu Pak di websitenya BPI? Cek dulu di websitenya BPI. Jadi di website itu ada barcode nanti, bukan di website, di buku panduan. Oh, di buku panduan. Ya, ada barcode yang bisa kita scan, nanti di situ ada daftar perguruan tinggi negeri dan asal ya prodinya. Iya, tidak boleh asal karena ada yang di dalam grup itu Telegram dan WhatsApp yang ada Pak, judulnya BPI atau calon award di BPI itu dia tidak lihat dulu, dia apply aja, ternyata tidak ada dalam daftar, dan itu tidak bisa gitu. Oh gitu, berarti kita nggak boleh sembarangan juga Pak, harus cek. Biasanya apa yang ada dalam daftar itu adalah sebuah kebutuhan untuk bangsa Indonesia nanti di masa yang akan datang gitu. Berarti nanti jadi bidangnya pasti akan banyak ya kan, dan ada klasifikasi di dalam program studi yang memang dibutuhkan nanti ke depan seperti apa gitu. Apalagi kalau manajemen keuangan sampai kapanpun pasti ada ya Pak. Nah kalau misalkan dari tahap sudah PTN nih masuk ke BPI, itu ada tahapnya apa ya sih Pak sampai Bapak lolos? Ya biasanya seleksi administratif dulu ya. Seleksi administratif itu panjang sekali. Jadi misalkan yang paling rumit adalah kita mempersiapkan dokumen perizinan
dari institusi kita. Mulai dari izin rektor, kalau kita di PTS itu harus izin ketua atau kepala LL Dikti 3 di Iya, Bapak Jakarta. kita wilayah Ya, 3 Pak ya. kemudian eh, surat izin dari rektor tadi sudah ya, terus kemudian proposal, usulan, kemudian eh, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita diminta untuk menjawab dan ini hampir sama dengan yang ada di LPDP. Apa sih kelemahan, kelebihan diri kita, kemudian apa yang sudah pernah kita perbuat di Tridharma itu dan macam-macam lagi banyak sekali itu dokumen-dokumennya. Kemudian ada juga dokumen bebas narkoba, surat sehat, ya kan, yang kecil-kecil tapi itu butuh waktu sekali untuk mengurusnya gitu. Misalkan ketika kita mengurus surat keterangan bebas narkoba, kita harus datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, kita harus mengikuti tes 1, 2, 3 dan panjang Kayak sekali waktu dulu tahapannya. kita mau NIDN ya Pak? Ya, Tes mirip-mirip kesehatan seperti itu, banyak sekali dokumen yang kejiwaan. kecil-kecil yang ini harus di-upload gitu, harus apa namanya, dimasukkan ke dalam sistem BPI dari poin 1, 2, 3 dan seterusnya dan itu nanti akan dikoreksi sama mereka. Kalau misalkan sudah memenuhi kriteria dari buku panduan, ini biasanya kecenderungan lulus administrasi akan lebih besar. Lebih besar. Kalau misalkan ada yang kurang, biasanya itu masuk ke masa sanggah. Ya, masa sanggah itu biasanya kesempatan yang diberikan oleh panitia BPI untuk mengklarifikasi hal-hal yang dianggap oleh panitia masih belum valid gitu. Biasanya begitu. Dan masa sanggah ini biasanya nggak banyak sih ya, hanya beberapa orang yang dan dia biasanya hal-hal administratif yang kurang gitu. Yang sifatnya minor lah Pak ya, Ya, yang enggak yang terlalu. iya. Kalau misalkan dia tidak lengkap ya udah pasti gagal administrasi dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya habis administratif aman. Kita tunggu pengumuman dan pengumuman itu via email yang terdaftar dan itu biasanya masuknya tengah malam. Oh ya gitu. kan? Bergadang dong. Malam bergadang ya kan karena deg-degan gitu ya. Jadi begitu di grup itu sudah ramai, pengumuman sudah keluar, saya sempat meneteskan air mata begitu terima email. Itu posisi Bapak waktu itu lagi di mana nih Pak? Lagi di rumah. Oh di rumah. Terus tulisannya selamat Anda lulus beasiswa pendidikan Indonesia gitu kan. Untuk tahapan administrasi gitu pada saat itu. Di situ saya sudah meneteskan air mata kenapa panjang sekali dokumennya itu kan. Gitu. Buat saya ini adalah tinggal selangkah lagi kan gitu. Ya, pada saat itu saya senang sekali. Kemudian beberapa waktu kemudian kita dikasih jadwal untuk wawancara. Nah, wawancara itu waktu itu karena masih masa pandemi belum 100%, dijadwalkannya adalah melalui Zoom meeting gitu. Nah, melalui Zoom meeting itu mungkin di dokumen yang pernah saya kasih sama Mas Jordi, Koko Jordi itu ada beberapa indikator yang menjadi penilaian mereka si poin-poinnya ketika wawancara. Baik dari sisi akademis, dari sisi psikologi ataupun keprofesionalan tadi gitu. Nah, itulah yang nantinya harus kita persiapkan. Jadi wawancara nggak sekedar ngobrol asal-asalan saja. Mereka punya tolak ukur. Oh, dari sisi akademisnya misalkan layak, dari sisi psikologisnya kayaknya nih orang masih kurang gitu. Dan itu nanti ada poin penilaiannya menurut versi mereka dan kita nggak tahu. Gitu. Berapa standar dan lain sebagainya. Tapi hanya dikasih kisi-kisi standarnya poin misalkan akademik, terus kemudian poin psikologi, kemudian poin profesional dan seterusnya gitu. Tapi lebih penilaiannya berdasarkan si interviewer tadi. Ya, dari 3 orang itu tadi gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa mempersiapkan diri. Kalau saya sih waktu itu dalam konteks mempersiapkannya, saya masuk ke komunitas-komunitas yang ada di grup Telegram, di WA, jadi saya bisa banyak belajar dari awardee yang sudah sebelumnya mengalami, kemudian nonton juga di YouTube bagaimana menghadapi wawancara gitu kan, sehingga kita bisa lebih
membaca situasi dan paham apa yang diinginkan oleh si Victor Viewer itu Salah tadi. satunya dengan nonton podcast kita berdua ya, Pak. Nah, Iya kalau ya. misalnya tadi Bapak sering menyebutkan ada grup di Telegram ya, Pak. Itu grup resmi dari BPI-nya, Pak? Unofficial, jadi tidak resmi. Tetapi Oh, memang itu adalah komunitas rekan-rekan yang ada se-Indonesia yang memang punya keinginan untuk studi lanjut hmm, gitu. Jadi secara otomatis terbentuk, akhirnya makin banyak. Kalau kalau nggak mau salah lebih dari 5.000 orang kalau yang mau join ada Pak linknya Pak. ada. Oh bisa Ya. kita share nih Pak ya. Iya. Bisa kita bisa join di Ya, sana. nanti di situ yang namanya grup ya terdiri dari banyak orang pasti banyak dinamika ya. Iya Ciri sih. khasnya masing-masing ya. Saya hanya menyimak hal-hal yang penting buat saya yang sifatnya di luar yang nggak penting saya skip aja gitu. Termasuk yang mungkin Ya spam-spam, banyak. phishing-phishing Tapi memang ada waktu itu Pak. sudah komitkan dengan adminnya bahwa di luar diskusi tentang BPI itu akan di-delete langsung gitu. Oh, ada Jadi memang rules. tegas ya kan supaya memang ya diskusinya terarah gitu. Kita Hmm. saling bertukar pikiran karena dalam proses belajar salah satunya adalah kita bertukar pikiran. Kita bisa tahu dari sumber-sumber yang memang sudah pernah mengalami atau bahkan sudah tahu. Jadi kita bisa membaca situasi lah kurang lebih seperti Iya, itu. jadi sebagai referensi gitu Ya Pak ya. Karena kan referensi. sekarang di era digital itu sebenarnya mudah ya Pak Ya untuk betul. mengakses segala satu, cuman terkadang cenderung saking mudahnya Pak kita jadi malas Pak. Iya itu dia tadi. Kalau buat saya sih sebenarnya ini adalah karakter ya. Kalau seperti yang saya amati, saya dari tahun 2007 sampai sekarang ngajar itu setiap zaman beda-beda karakternya. Gitu. Ya memang karakter itu kan terbentuk dari latar belakang ya, Hmm. lingkungan, keluarga dan segala macam. Kalau sekarang kita kenal ada generasi X, Y, Iya. Alpha Z gitu kan, nih. ya Z, Alpha gitu, milenium. Nah, generasi sekarang tuh kadang-kadang memang lebih arahnya tidak terbiasa dengan tekanan. Jadi kalau udah ada tekanan pasti biasanya angkat tangan atau mundur. Mental health-nya Pak Iya, atau lagi angkat bendera putih gitu kan. isu-isu itu Pak. Kalau saya dari dulu memang dibiasakan dididik ya kalau jatuh ya bangun gitu. Sendiri. Berdiri lagi. Iya. Iya. Cari tahu kesalahannya apa. Belajar dari kesalahannya dan jalan terus gitu. Sehingga ya peluang-peluang kesempatan itu ada lagi gitu. Ya, jadi nggak gampang digagalin ya Pak. Ya nggak gampang Jatuh bangun digagalin. gitu. Bahkan dengan omongan orang-orang yang akhirnya membuat saya jadinya ciut kan gitu. Ngapain sih lu ikut? Belum tentu juga berhasil kan gitu. Iya, malah Bapak jadikan sebagai bahan bakar ya Pak. Betul. Iya Ya, sebenarnya semangat. itu juga sih salah satu kalau boleh sedikit cerita kenapa saya sekarang jadi dosen gitu. Sebenarnya nggak ada cita-cita Pak sih jadi dosen. Saya kuliah juga karena awalnya tuh disuruh orang tua. Awalnya Iya. orang tua saya nggak mau ngulain saya gitu kan karena terbentur dengan biaya. Cuma dibantu sama ibu saya gitu, Iya. cicinya papa saya gitu kan. Dibantu ya akhirnya saya kuliah gitu kan dan ternyata ketika sebelum kan awalnya saya dulu asisten ya Pak ya. Iya. Yang Bapak tahu juga kan kita di satu kampus yang sama itu ada Pak omongan-omongan dari dosen-dosen senior bahkan sampai sekarang ada jangan jadi dosen lah apa bla 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 tapi nggak tahu kenapa Pak seperti mungkin yang Bapak sampaikan tadi Bapak ada bisikan itu ada kayak dorongan sendiri Pak lu harus buktiin gitu karena memang terkadang apa yang mungkin sekarang Bapak sharingkan nih terkait BPI nggak mungkin juga terjadi hal yang sama dengan saya bisa aja kan kalau kita dengar yang Bapak itu kan kayak lancar mulus gitu walaupun mungkin di balik layar kan nggak tahu juga Pak ya Iya. tapi bisa saja nanti ketika saya join di sana ada hal-hal yang muncul ketika hal itu hanya terjadi sama saya gitu makanya dari situ saya terdorong untuk menjadi dosen gitu sekarang kita lanjut nih Pak tadi kita udah bahas mulai dari seleksi PTN ya terus seleksi BPI-nya dan sekarang proses kan Bapak dari yang wawancara itu langsung terima langsung jalan Pak atau gimana Pak? Ya, diterima itu ada pengumuman kedua lagi tadi tengah malam lagi kan Tengah gitu. malam lagi Pak? Iya, Itu posisi tengah lagi malam di mana Pak? lagi, Di rumah? posisi lagi di Di rumah rumah juga. juga, nggak bisa tidur. Di situ juga saya langsung meneteskan air mata. Saya saking bahagianya, saya bangunkan apa namanya keluarga saya lulus BPI. Gitu kan. Itu pengumuman final Pak? Pengumuman final, Final. gitu kan. Dan akhirnya dari pengumuman final itu besok paginya di-invite ke dalam grup resmi official. Mm-hmm. Dari situ ada pengumuman-pengumuman harus melengkapi administrasi sebagai apa dasar penetapan surat keputusan. Nah, administrasi itu sudah lengkap, baru keluarlah surat keputusan. Nah, surat keputusan
keputusan itu tertulis apa saja hak dan kewajiban yang akan kita dapat selama beasiswa pendidikan itu. Gitu. Berarti memang ada 2 kali itu Pak ya, 2 kali pengumuman ya untuk Iya. MBPI. Nah, sekarang Bapak posisi di semester berapa nih Pak? Semester 2 mau masuk semester 3. Ini besok hari Minggu, kebetulan saya mau terbang lagi ke Bali. Wah. Ya, ada urusan-urusan terkait dengan administrasi kayak KRS, kemudian konsultasi dengan profesor saya untuk persiapan disertasi gitu. Karena mulai semester 3 ke semester 6 itu tidak ada lagi kuliah ya. Yang ada hanya bagaimana kita berkomunikasi dengan promotor kita dan kopromotor untuk mulai mempersiapkan penelitian atau disertasi kita. Itu Gitu. ibarat dosen pembimbing ya Pak? Kalau Dosen di pembimbing S1, ya. S2 ya. Kalau di Promotor. S3 namanya promotor. Berapa orang sih Pak biasanya promotor? 3 gitu. 3. Jadi profesor sebagai promotor, ya, doktor senior sebagai kopromotor 1 dan 2 gitu. Yang nentuin itu siapa Pak? Ya pihak kampus biasanya terkait dengan konsentrasi yang kita ambil. Jadi karena saya ngambilnya keuangan, manajemen keuangan, dipegang sama profesor manajemen keuangan. Gitu. Tapi kalau di saya itu ada pemasaran, SDM, keuangan, sama pariwisata gitu. Karena Bali ya. Iya, pasti dilihat dengan pariwisata. Banyak libur ya Pak Bali Pak? Ya setiap hari libur sih kayaknya kalau di Bali. Rasanya karena ya berseliweran ya turis-turis dan orang-orang yang keluar masuk Bali itu luar biasa banyak sekali setiap hari. Nah, sekarang saya mau nanya nih Pak, kalau kondisi kan Bapak udah diterima nih Pak, sekarang udah semester 2 mau semester 3. Nah, dukungan dari tim BPI sendiri untuk mensupport agar Bapak bisa lulus tepat waktu itu seperti apa sih Pak untuk dukungannya? Ya, biasanya kalau dari BPI kan segala sesuatu terkait dengan administrasi mereka bantu kan gitu. Misalkan untuk pembuatan pengajuan pencairan gitu kan. Kan itu kan akan mendukung proses belajar mengajar kita, misalkan bayar kuliah, kemudian biaya hidup, kemudian biaya penelitian, biaya-biaya yang lain lah. Ya kan ada Semua karena poin-poin ini kan itu ya. full scholarship ya, ada pembiayaan yang memang sesuai dengan kriteria di buku panduan itu ada poin A, B, C dan seterusnya, dan itu biasanya akan tertulis. Semua didukung dengan baik ya sama tim BPI di pusat, dan di setiap wilayah itu nanti ada yang namanya kepanjangan tangan dari pihak BPI pusat, itu namanya lurah gitu. Lurah? Nah, lurah. Oh, sama Pak. Bukan kayak di wilayah kita ada lurah ya. Nah, lurah ini nanti adalah perpanjangan tangan dari tim BPI di pusat untuk ya mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya perlu disampaikan kepada awardee di wilayahnya gitu. Karena kita ada di Bali, biasanya kami itu Bali, Lombok dan sekitarnya gitu. Nanti biasanya ada juga provinsi-provinsi yang atau wilayah-wilayah tertentu berdasarkan PTN-nya gitu. Berarti dari segi pendanaan ya Pak, mensupportnya. Tapi kalau dari sisi contoh mereka mengadakan workshop atau Oh iya, ada itu juga. Tapi itu sifatnya by request ya, karena ada beberapa PTN-PTN atau kelurahan-kelurahan yang minta ke pusat ini tolong diberikan informasi terkait dengan workshop atau bentuk-bentuk lain seperti apa ya, diskusi lah ya, diskusi untuk bisa membuat semua tahu bagaimana prosedurnya. Tapi kalau misalkan untuk administratif itu kan sebenarnya udah didukung, ada namanya buku Monef, ada buku pencairan dan segala macam. Kuncinya kita banyak baca aja. Nah itu sih Pak. Iya, banyak baca, kita udah tahu prosedurnya ini harus diapain dan bagaimana gitu. Karena kan semuanya sudah by system. Di sistem ini kita tinggal ikuti saja tahapan instruksi itu gitu. Jadi mereka sifatnya kan ada jadwal gitu. Oke. Tanggal sekian Anda harus ngupload KHS atau KRS gitu kan. Kalau misalkan Anda lewat, ya berarti pencairan Anda terlambat gitu. Bukan salah BPI, salah kita sebagai realnya itu pencairan dana itu selalu tepat waktu Pak? Selalu tepat waktu, kecuali biasanya ada permasalahan administratif seperti misalkan perbankannya datanya masih belum benar gitu. Ada juga teman-teman yang masuknya terlambat gitu, tapi nggak sering sih. Tapi dari kitanya ya Pak ya? Iya, dari kitanya. Ada tapi nggak sering, dan buat saya itu wajar lah, karena
ya permasalahan sistem kan ada saja Iya, errornya kan gitu. iya benar-benar. Cuma kan kadang kan image yang stigma di masyarakat itu Pak, yang saya rasakan gitu ya, menganggap kalau yang berurusan dengan pemerintah terkait pencarian dana itu selalu terlambat Pak. Itu kalau di BPI Di BPI sejauh ini nggak ada ada Pak ya? amat. Kalaupun terlambat paling beberapa hari gitu. Oh berarti ya Iya, nggak iya. sampai berbulan-bulan ya Pak? Iya, nggak sampai berbulan-bulan karena itu urusannya administratif biasanya kan gitu. Oh, iya sih Urusan benar. administratif yang keterlambatan ini apa segala macam gitu kan. Karena ini kan ada dua instansi yang berbeda, Hmm, Kemendikbud ngecek administrasi dan iya. segala sesuatunya, baru nanti apply to LPDP. Dari Kemenq itu Iya, ya. Kemenq kalau sudah validasi sudah oke, tinggal tunggu waktu. Biasanya ada tahapannya, sekian hari kerja, sekian hari kerja. Kalau dari LPDP sudah apa namanya status approve, biasanya sudah ada lonceng di email, ting Anda mendapatkan Oh, oke, oke. dana dari LPDP sejumlah sekian, Langsung ke rekening kita, langsung ke rekening itu untuk kita, biaya pendidikan, biaya apa UKT dan sebagainya ke kita semuanya dulu. ke kita langsung Oh gitu. enggak. Kecuali untuk yang UKT langsung ke Oh langsung perguruan perguruan tinggi. tinggi ya. Ya, jadi untuk urusan biaya-biaya langsung ke perguruan tinggi. Kalau untuk yang lain-lain ke kita langsung gitu. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, iseng nih Pak nanya sih, kepo ya. Yang setiap bulannya yang rutin, yang tanpa pengajuan, itu dana apa sih Pak yang ke rekening? Semuanya pakai pengajuan. Oh pakai pengajuan, termasuk biaya hidup? Karena administrasi pemerintahan itu ya Oh, perlu ada dokumen yang eh, dianggap sebagai administrasi kan gitu. Misalkan iya sih. biaya hidup gitu kan. Hmm. Ya kita harus mengajukan misalkan untuk 3 bulan selama kita aktif itu adalah kartu rencana studi Oke, gitu kan, yang artinya kita memang aktif di masa itu gitu oke. dan berada di tempat itu, dan itu kan ada beberapa kriteria ya, daerah-daerah tertentu bisa dilihat di buku panduan. Kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya gitu kan pasti berbeda dengan kami yang ada di Oh beda Pak? Denpasar, beda. Oh beda, lebih lebih tinggi mana Pak? Kalau yang di kota-kota besar lebih tinggi. Kalau nggak salah terakhir 4,7. Kalau Bapak di Bali termasuk Kalau di kecil? Bali 4,3. Karena Bali masih lebih murah sih. Oh murah Jadi Pak ya? makan 5.000, 10.000 masih Serius Pak? dapat, masih Masih dapat. Pak? Iya, Saya kira Bali itu iya. eksklusif loh Pak, karena kan Jadi dengan kita punya biaya hidup sekian, ya masih terjangkau gitu segala sesuatunya karena memang lebih murah. Kecuali di tempat-tempat wisata ya. Kalau tempat-tempat wisata pasti hmm, dia beda beda harga oh gitu. patokannya kayak ini Pak ya, Pak, standar minimum upah ya. Ya, Nah, ini Pak, ini iseng gitu Pak. Kalau misalkan contoh kan tadi Bapak bilang 4,3 ya Pak, yang di Bali yang tempat Bapak. Ada sisa Pak? Itu dibalikin nggak sih Pak? enggak. Lansam. Oh, Lansam jadi ya udah ini sekian dikasih per 3 bulan, misalkan sekitar 12,9 ya kita atur aja. oh, Kalau pernah kita kurang nggak Pak? Pernah kurang nggak? tergantung gaya hidup sih. Oh Kalau gitu ya? saya sih selalu diajarkan dari dulu apa yang ada dibagi 30. Iya Oh, kan? oke. Jadi kita bergaya hidup seperti itu dan eh, yang namanya kita lagi proses belajar, tujuan kita kan bukan buat yang lain-lain ya belajar. Jadi semua difokuskan ke sana. Gitu. Jadi tergantung gaya hidup dan Tergantung gaya karena hidup. kan seperti kayak yang intermezzo di lain itu bantuan pemerintah KIP ya Pak ya. Dibeliin iPhone Pak. Ulah. Saya prinsipnya kalau alat komunikasi ya merek nggak penting. Yang penting adalah bagaimana alat komunikasi itu bisa membuat terbantunya saya Menunjang proses. menunjang Iya. proses. Misalkan bisa email, bisa WhatsApp, ya kan. Hmm. Itu aja bisa menyimpan file data, misalkan file-file perkuliahan saya kan gitu. Komunikasi saya dengan promotor saya bisa lancar gitu. Nah, untuk selama Bapak ya sambil minum Sambil Pak, minum ya. ya sambil dimakan boleh Pak. Nah, saya tertarik tadi yang Bapak bilang kan dari BPI itu sangat mendukung ya Pak, dan itu bisa request, bisa mengadakan seminar, workshop untuk menunjang proses kelulusan mahasiswa yang BPI itu tepat waktu. Nah, kalau dari segi tekanan nih Pak, ini kan positifnya dari sisi tekanan pressure dari BPI itu ada nggak sih Pak? Sejauh ini sih nggak ada ya, nggak ada pressure tekanan. Yang pasti kita dituntut untuk bisa kuliah yang benar. Karena kan Hmm. yang namanya penyandang dana kan pasti punya
tanggung jawab. Punya tanggung jawab gitu. Dia punya sesuatu hal yang ingin dicapai. Seingat saya, waktu Mas Menteri itu bicara dalam sambutan opening BPI, dia bilang bahwa BPI ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu. Ya, jadi kuliah itu ternyata nggak perlu memikirkan sesuatu hal yang sifatnya uang gitu. Pemerintah yang tanggung kan gitu. Tugas kamu belajar lalu bisa berguna buat bangsa ini, Ya, berkontribusi buat Indonesia gitu. Dan kita lihat bahwa 2045 kan kita punya bonus demografi ya. Bahwa Indonesia emas itu ya bisa tercapai kalau kualitas sumber daya manusianya bagus. Salah satunya dengan adanya BPI ini ya, tujuannya ke sana. Ya, kita bisa lihatlah contoh-contoh negara-negara maju kan ya pasti sebuah negara maju dari kualitas sumber daya manusianya dulu harus berkualitas. Iya, kalau nggak berkualitas ya nggak akan maju, berkembang terus kan dari dulu. Iya benar. Dan biasanya tantangan terberat itu ya dari dalam bangsa kita sendiri. Kalau kita benar-benar mau dan yakin ya pasti bisa. Kenapa nggak bisa Indonesia menjadi negara maju? Apa sih yang kurang di Indonesia? Sebenarnya nggak ada sih Pak. Sumber daya banyak. Banyak. Wilayah luas. Gitu kan teritorialnya mau itu di darat, di laut gitu kan. Makanya kan luar biasa kan, potensinya luar biasa, cuman kita masih belum yakin. Kalau kita istilahnya yakin dengan sesuatu hal yang mau kita capai, pasti bisa. Makanya buat saya, pemerintah sudah menetapkan nih, ya, saya nggak mau masuk ke ranah politik ya, tapi buat saya pemerintah itu adalah bagian kepanjangan tangan dari Tuhan yang harus kita ikuti arahnya kemana kan gitu. Iya. Dan bukan justru kita sibuk dengan apa sih namanya ya kayak konflik-konflik gitu. Iya, benar. Kalau kita berkonflik terus kapan kita mau bersinergi untuk bisa membuat bangsa ini maju kan gitu. Ya, itu lebih ke buktikan dengan langkah konkret aja iya, ya. Nggak usah sibuk berdebat, nggak usah sibuk saling serang gitu kan. Ya, kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita di bidang kita. Misalkan saya sebagai dosen, dengan bidang keahlian saya akan kasih kemampuan yang akan saya punya untuk Indonesia gitu. Untuk kontribusi sendiri Pak, namanya kita beasiswa dibiayai sama mau itu swasta atau negeri, pasti kan ada ikatan dinas ya Pak. Ya. BPI itu berapa lama Pak? Kalau di SK 3 tahun, 2022 sampai 2025. 3 tahun itu untuk lulusnya. Ya. Untuk setelah lulus kan ada harus kontribusi itu, ada nggak Pak? Tertulisnya hanya mengabdi untuk Indonesia. Nggak ada kayak dengan 2N+1. Nggak ada Pak? Jadi sepemahaman saya yang menjadi banyak isu adalah banyak rekan-rekan di luar negeri yang jadi awardee juga, itu banyak yang nggak mau balik gitu loh. Ya. Yang saya dengar tuh banyak kayak gitu. Iya, benar Pak. Kalau teman-teman yang di Indonesia kan saya rasa kan sudah di Indonesia dengan di wilayah masing-masing di daerah manapun. Yang mengabdi untuk Indonesia kan bisa di Jawa, bisa di Sumatera, betul, Kalimantan, di Papua atau di mana, yang penting di Indonesia gitu. Dan kita bisa berkontribusi di misalkan di instansi kita. Iya. Dengan kalau saya dosen Tridharma Perguruan Tinggi kan wajib itu. Iya. Berarti memang tidak ada 2N+1-nya. Cuman memang itu kata-kata itu sangat menusuk juga sih Pak. Mengabdi untuk Indonesia itu sebagai bentuk komitmen kita. Kalau emang kita benar-benar dosen, kayaknya setelah ngobrol sama Bapak ini saya juga masih belum bisa mendeklar bahwa saya ini dosen juga sih Pak. Karena belum begitu banyak kontribusi yang bisa saya berikan untuk Indonesia. Karena kalau dilihat dari mengabdi untuk negeri itu, dosen itu memang yang kita nggak bisa ucapkan sendiri Pak, harus berkontribusi. Betul. Ya. Kalau sejauh ini menurut Bapak sendiri itu sudah berkontribusi apa sih Pak? Kontribusi itu nggak bisa dilihat dari besar kecilnya ya. Kalau menurut saya ya, jadi kita bisa lihat misalkan dengan cara mengajar kita yang paling kecil gitu kan. Kalau dosennya cuek, dosennya hanya absensi gitu kan. Yang dikejar hanya uang, kasih tugas, ya repot juga kan gitu. Saya selalu berpikir dari dulu bagaimana ketika saya ada di kelas, ya saya harus jadi contoh buat mereka, dan saya harus bisa menjadi
anutan buat mereka. Karena biasanya teman-teman mahasiswa itu butuh figur ya. Iya. Apalagi kalau misalkan saya dulu waktu tahun 2007 sampai sekarang selalu menemukan banyak mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah kan. Tapi dari situ saya tangkap mereka butuh figur, saya banyak berkomunikasi dengan mahasiswa, berdiskusi, sehingga mereka yang belum tercerahkan jadi tercerahkan, dan sudah banyak mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah jadi PNS, yang sudah masuk ke BUMN, yang sudah masuk ke perusahaan-perusahaan besar ya. Ya bahkan saya ingat dulu ada mahasiswa yang banyak nangis sama saya gitu kan, kalau misalkan lagi di kelas, lagi sidang, lagi apa gitu kan. Tapi buat saya itu bukan sesuatu hal yang disengaja, bukan. Karena itu adalah sebuah bagian proses, kalau mau berhasil ya ada banyak keringat dan air mata yang harus dilalui gitu. Nggak gampang loh untuk bisa berhasil gitu. Kalau di sinetron, di televisi, kering gitu kan, Iya. langsung bisa jadi besar, bisa langsung jadi kaya gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa melihat bahwa setiap langkah kita adalah perjuangan gitu. Betul sekali, Pak. Jadi kalau ditanya kontribusi saya, yang paling kecil itu ya. Di luar itu ya ada banyak, tapi saya nggak mau Flexing, Pak. iya, nanti dianggap, bisa dilihat lah portofolio, dan saya sih dampaknya sederhana aja, bagaimana orang mengingat saya gitu aja udah. Kalau saya tiba-tiba nggak banyak yang respect atau tidak merasakan keberadaan saya, ketika saya ada di tempat dimanapun itu, ketika orang mengingat dan merasakan manfaat dari adanya keberadaan saya, itu saya minimal udah tersenyum bahagia gitu. Ya yang seperti di depan Bapak aja, Pak. Satu kontribusi nyata. Betul. Nah, untuk beasiswa BP ini kan ada luar negeri dan dalam negeri nih, Pak. Kenapa sih Bapak ngambil dalam negeri? Kenapa nggak luar negeri aja, Pak? Kan pasti biayanya lebih gede. Terus ya mungkin dari segi peluangnya mungkin lebih banyak. Iya. Saya dari awal untuk mau mengerjakan sesuatu itu pasti mempertimbangkan banyak aspek ya. Keluarga, jarak, kemampuan saya sendiri gitu kan. Kemudian bagaimana nanti ke depannya, prospek, dan banyak hal lah yang mesti saya pertimbangkan. Kenapa di dalam negeri? Ya karena memang saya menganggap pendidikan itu mau dimanapun sebenarnya sama aja. Sama aja, Pak. Tergantung orangnya. Kan gitu. Saya sudah banyak baca literatur seperti misalkan di perguruan tinggi ternama di luar negeri sana dengan yang ada di Indonesia sebenarnya sama. Buku-buku yang saya gunakan pun di dalam perguruan tinggi dalam negeri sama. Berarti nggak bisa kita bilang bahwa perguruan tinggi dalam negeri itu kalah kualitas. Oh, belum. Tergantung kita. Makanya tadi saya bilang, saya aja buku-buku yang diberikan semuanya teksnya bahasa Inggris, misalkan dari Oxford, dari Stanford, dan segala macam, dan memang kita tinggal baca aja kan gitu. Tergantung kita mau baca atau tidak. Masalahnya kan buku itu bahasa Inggris kan gitu. Iya. Gimana kita bisa memahaminya ya, kita bisa menggunakan teknologi. Kalau misalkan bahasa Inggris kita nggak terlalu bagus, udah banyak kok AI yang iya, benar. bisa membantu saya sendiri dalam belajar gitu. Ya, penting punya kemauan, itu yang susah. Nah, itu. Iya. Kesempatan banyak, kalau kemauan dan motivasi dalam dirinya kecil ya susah juga kan gitu. Ini terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, saran atau motivasi dari Bapak nih selaku apa ya sebutannya penerima awardee awardee BPI 2022 untuk teman-teman semua masyarakat, baik itu dari lingkungan akademisi atau non akademisi yang mau apply BPI itu seperti apa, Pak? Banyak ya beberapa hal yang harus kita pahami dulu terkait dengan langkah kita ya. Iya. Pertama harus yakin dulu. Ya. Yakin itu sebatas mana sih Pak? Ada parameternya nggak sih Pak? Yakin itu kalau bagi Bapak? Yakin tuh kita sendiri mau nggak benar-benar buat kuliah gitu loh. Kalau misalkan cuma sekedar formalitas atau gaya-gayanya, mendingan jangan. Karena kita udah tahu langkah ke depan itu kita harus ngapain dan seperti apa. Beratnya yang harus kita tempuh kan gitu. Langkah yang harus kita tempuh. Kalau sudah yakin kita beneran mau kuliah, serius, daya dukung kita.
Daya dukung kita tuh kayak lingkungan, keluarga dan segala macam itu yakinkan bisa mensupport kita gitu. Karena kalau kita melangkah itu tanpa didukung sama daya dukung itu biasanya akan susah di tengah jalan gitu. Oke. Ya keluarga kan misalkan gitu. Iya. Ketika mereka mendukung saya kan berarti kan mereka akan mensupport saya, memberi semangat, mempersiapkan ini itu. Apalagi kalau saya tiba-tiba sudah tampak lemah, lesu atau tidak semangat gitu. Ya, jadi pastikan kita punya kemauan yang kuat, yakin, kemudian daya dukung dari lingkungan keluarga, ya. Sama yang ketiga belajar. Belajar karena segala sesuatu itu ya butuh persiapan dan perencanaan yang matang gitu. Kalau kita ibaratkan dalam sebuah ilustrasi, misalkan saya suka naik gunung gitu. Oh iya, kalau kan suka naik gunung. Iya. Benar, Kalau benar, saya benar. suka naik gunung, kalau saya mau mencapai ke sana, tujuan saya bukan puncak. Oh bukan Pak? Bukan. Terus apa dong Pak? Iya. Bagaimana saya menikmati setiap langkah saya untuk bisa melihat apa yang ada di alam itu. Ya. Oke. Puncak hanya bonus. Oke, oke. Ya. Jadi saya belajar, misalkan saya belajar sama teman-teman di dalam hidup. Oh, kalau jalan bersama itu ya kita harus sama-sama. Gitu. Saya punya minum sedikit, teman saya harus ingat kan gitu. Kemudian teman saya nanti sakit, saya harus bantu. Ya kan? Seperti itu kan sederhana kan, seperti itu aja sama sampai lama-lama kita sampai ke puncak gitu. Ya kan ibaratnya karir kita ada di puncak nih. Iya. Itu kan bonus kan gitu. Iya benar. Nah, tapi kita melangkah demi selangkah bagaimana orang merasakan keberadaan kita bisa bantu orang, kita bisa ketemu misalkan dengan alam, bagaimana kita ramah sama alam, alam itu akan membalikan kita juga akan ramah kan gitu. Kalau kita di tengah jalan mata-matain tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang yang nggak jelas diganggu apa segala macam, alam juga pasti akan mengganggu kan gitu. Ya kan? Jadi kalau kita semua mengikuti proses dengan benar, walaupun capek setiap langkah demi langkah, suatu saat pasti akan sampai di puncak. Gitu. Berarti bisa simpulkan Bapak BPI ini tujuannya bukan dapat doktor ya Pak? Bukan. Ya, saya mengikuti sebuah proses hidup bahwa dengan adanya kemampuan yang bertambah di saya, ya, maka ini akan bisa berkontribusi buat lingkungan saya. Kira-kira begitu. Jadi ilmu yang saya dapat bisa saya bagi dan bisa saya gunakan untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak di sekitar saya. Gitu. Nah, jadi dokter itu ya mungkin hanya bonusnya gitu. Dan itu hanya sebatas gelar ya Pak? Iya, profesor itu mungkin yang bisa ditempuh nanti mungkin hanya bonusnya gitu. Walaupun memang tidak munafik ada konsekuensi kalau kita mendapatkan gelar yang tinggi, kemudian status sosial yang lebih dari yang biasa. Meningkat, terus pendapatan, income juga. Iya. Itu hanya bonus lah kalau menurut saya. Bonus Pak ya. Yang pasti bagaimana kita bisa berkontribusi. Gitu. Seperti biasa. tadi sebuah ilustrasi saya naik gunung, puncak itu hanya bonus. Ya, jabatan, karir, atau bahkan gelar tadi ya bonus saja kan gitu. Bonus Pak ya. Bonus akhir tahun. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Apa ya Mas? Calon dokter atau juga? Iya. Calon dokter deh, kandidat dokter. Kandidat dokter ya, kandidat dokter. Berarti lulus tahun berapa nih Pak? 2000 berapa? Doain 2025. Karena di SK-nya 2025. 2025. Berarti kita sidang terbuka Pak, live gitu Pak. Iya. Nah, saya wajib nonton nih Pak. Kalau mau datang ke Bali juga nggak apa-apa. Boleh Pak. Oke, terima kasih Pak Dirga waktunya. Ya, sama-sama. Thank you banget udah sharing-sharing. Semoga isinya daging semua dan yang tadinya nggak tahu BPI jadi tahu BPI, yang tadinya masih ragu mau apply jadi semangat buat apply dan tidak ada keraguan lagi. Terima kasih Pak. Semoga sukses untuk kuliahnya, semoga lancar 2025. Saya tunggu undangan untuk Pak sidang terbuka. Okay. Terima kasih Pak Jordi, sukses terus buat karir dan podcastnya. Ya, terima kasih Pak.